Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing. Setelah kemarin kita belajar mengenai dinamika kependudukan Indonesia, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kondisi alam Indonesia. Silahkan kalian siapkan buku catatan IPS kalian beserta alat tulisnya, dan apabila ada yang memiliki buku atlas atau kumpulan peta, kalian pergunakan untuk memudahkan memahami video pembelajaran kali ini. Untuk memudahkan mencatat poin-poin penting atau merangkum di buku catatan IPS kalian, kalian dapat klik tahan atau pause. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus dapat menjelaskan kondisi alam Indonesia, kemudian menjelaskan keragaman flora, tumbuhan, dan fauna hewan di Indonesia. Keindahan alam Indonesia dapat kamu nikmati juga di wilayah tempat tinggal masing-masing, seperti hutan, sungai, danau, gunung, dan pegunungan yang tampak mempesona. Nah, ingatlah keindahan tersebut tidak semua negara memilikinya ya. Nah, ada negara yang hanya berupa padang pasir, hamparan lapisan es, padang rumput, dan lain-lain. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna, tumbuhan dan hewan. Keadaan fisik wilayah Indonesia diantaranya terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi, kondisi fisiografis ya, yang kemudian akan menentukan jenis tanahnya. Sementara keadaan flora, tumbuhan, dan fauna hewan menyangkut jenis keragaman dan sebarannya atau pembagian wilayahnya. Bagian keadaan alam Indonesia. Nah, seperti inilah yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Keadaan alam Indonesia dibagi menjadi dua, keadaan fisik wilayah dibagi menjadi dua, keadaan iklim, bentuk muka bumi. Nah, keadaan flora dan fauna Indonesia dibagi menjadi dua, keragaman dan sebarannya. Keadaan fisik wilayah. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Nah, keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, lapisan-lapisan kulit bumi, bentuk muka bumi, dan iklim. Jadi iklim itu adalah cuaca yang berubah ribuan tahun lamanya pada wilayah bagian permukaan bumi seperti utara, tengah, dan selatan. Nah, ini ribuan tahun ya perubahannya. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Kondisi geologi Indonesia. Oke. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Nah, ternyata bumi tempat kita hidup tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Jadi lempengan itu adalah lapisan-lapisan kulit bumi ya. Nah, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah ini, lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api atau gunung aktif ya, di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, di sini ada gambar tumbukan lempeng dan rangkaian gunung api Indonesia. Yang segitiga merah ini adalah gunung api. Nah, Eurasian Plate ada lempeng Eurasian ya. Pacific Plate, lempeng Pasifik. Nah, di sini bisa kalian lihat ada arah pergerakannya juga. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik maupun vulkanik. Oke, kalian catat. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik, ya, karena pergerakan lempeng-lempeng bumi atau kulit bumi, lapisan kulit bumi. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung apian. Nah, gunung apinya ini gapur magmanya ini akan mengeluarkan magma, sehingga terjadi getaran yang mengakibatkan gempa bumi di sekitar gunung api ya.
Oke, selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lain ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi adalah adanya kawah atau rekahan. Sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat meletus. Oke. Di Indonesia sebagian besar gunung berapi tersebut di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Indonesia sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu Gunung Berapi Ambora dan Krakatau. Nah, di sini ada gambar letusan Gunung Merapi di Yogyakarta. Saat aktif mengeluarkan aliran panas atau disebut wedus gembel. Nah, aliran panas ini membentuk seperti bulu-bulu domba ya. Nah, wedus gembel itu domba. B. Kemudian bentuk muka bumi. Jika kamu perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah. Nah, pengukurannya ini dataran rendah dimulai dari 0 meter di atas permukaan air laut ya. Nah, kemudian dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Nah, dapat dilihat pada peta fisiografi Indonesia berikut ini. Nah, peta permukaan buminya ya ini ya. Oke, bisa kalian lihat di sini ada segitiga merah ya. Nah, ada pulau-pulau di Indonesia. Segitiga merah ini adalah gunung api. Nah, di sini ada penjelasannya. Pada peta fisiografi tampak sebaran bentuk muka bumi Indonesia dari mulai dataran rendah sampai pegunungan. Untuk membaca peta tersebut, perhatikan legenda atau keterangan peta. Simbol berwarna kuning menunjukkan dataran rendah, warna hijau menunjukkan dataran daerah perbukitan, warna oranye menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan pegunungan. Oke, nah ini ya gambar ini. Ada kan warna coklat ya. Nah, ada warna hijau nih juga. Oke, ada oranye warnanya, kita lihat lagi. Nah, di sini coklat. Ada gunung api yang berwarna merah, segitiga merah. Oke. Kemudian kondisi iklim Indonesia. Iklim ini adalah perubahan cuaca yang berlangsung selama ribuan tahun pada pembagian wilayah bumi, seperti utara, bumi bagian tengah, dan bumi bagian selatan. Indonesia berada di wilayah tropis. Apa yang menjadi ciri daerah beriklim tropis? Nah, ini kita ada dua musim ya, musim kemarau dan musim penghujan. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Nah, di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Nah, makanya di negara kita ini dapat bertani sepanjang tahun ya. Indonesia ini kaya akan pertanian dan perkebunannya karena salah satunya adalah pengaruh dari iklim Indonesia tersebut. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Oke, bisa kalian catat di sini. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Yang kedua, iklim tropis. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis, suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan. Nah, penguapan ini akhirnya membentuk awan ya. Awan ini dan mengakibatkan turunnya hujan. Hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Nah, angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Samudra ini adalah lautan yang sangat luas di antara berbagai benua. Sedangkan benua ini adalah daratan yang sangat luas yang terdiri dari berbagai pulau atau terdiri dari berbagai negara-negara ya. Pada saat lautan atau samudra menerima penyinaran matahari, maka diperlukan waktu yang lebih lama untuk memanaskan lautan. Sementara itu, daratan lebih cepat menerima panas. Akibatnya, lautan bertekanan lebih tinggi dibandingkan dengan daratan. Bergeraklah udara dari lautan ke daratan. Nah, ini dari lautan ke daratan. Pada saat musim hujan di Indonesia, Oktober sampai April, angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik, ini dari timur ya Indonesia, menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis sehingga berubah arahnya menjadi angin barat atau disebut angin muson barat. Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik telah membawa banyak uap air
sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Peristiwa sebaliknya terjadi pada saat musim kemarau, Mei sampai September. Pada saat itu angin muson dari benua Australia bagian selatan ya Indonesia atau disebut angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia karena benua Australia sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun. Maka udara yang bergerak tadi relatif sedikit uap air yang dikandungnya. Selain itu udara tadi hanya melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dan Indonesia. Sehingga sedikit pula uap yang dikandungnya. Pada saat itu Indonesia terjadi musim kemarau. Flora dan fauna, tumbuhan dan hewan Indonesia ya. Nah, boleh kalian catatnya di sini. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna, keanekaragaman hayati ya atau makhluk hidupnya yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, oke? Bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies atau jenis tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi tercatat. Sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies atau jenis. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia. Oke, mamalia itu adalah hewan menyusui ya. 60 reptil. Reptil ini adalah hewan berdarah dingin. 1.519 burung dan 121 kupu-kupu. Nah, persebaran flora di Indonesia. Tumbuhan ya. Oke. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Oke, boleh kalian catat. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, kita berada di Pulau Jawa nih. Berarti floranya adalah Indo-Malayan ya. Kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sumatera. Perbandingan karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur adalah sebagai berikut. Oke, ini ada tabelnya karakteristik flora tumbuhan yang ada di Indonesia bagian Barat dan Indonesia Timur. Silahkan kalian catat ya. Oke, kita lanjut lagi. Berbagai jenis flora tersebut telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik sebagai bahan furnitur, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain-lain. Contoh, rotan banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kursi, meja, dan perabotan rumah tangga lainnya ya. Nah, ini biasanya berkembang di daerah Cirebon dan daerah lainnya di Pulau Jawa. Persebaran fauna di Indonesia. Nah, fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 ya, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Nah, garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri-ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia. Nah, barat ini sehingga disebut tipe Asiatis ya. Indonesia bagian barat ini sama seperti dengan benua Asia. Fauna bagian timur, hewan bagian timur ini memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia. Nah, sama dengan yang faunanya hidup di benua Australia. Makanya disebut tipe Australis. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. Hewan atau fauna tipe ini disebut fauna endemis atau asli Indonesia. Nah, bagian tengah ini adalah hanya ada satu-satunya di Indonesia. Oke, ada gambar pembagian wilayah sebaran fauna di Indonesia. Silahkan kalian gambar ya, garis Wallace ini dan garis Webernya ya. Fauna Indonesia bagian barat, fauna bagian Indonesia tengah, fauna Indonesia bagian timur. Nah, ini pembagiannya. Fauna Indonesia bagian barat, atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Oke.
Oke, ini wilayah kita ya. Oke, ada mamalia, ada reptil, jenis burung, macam ikan air tawar. Silahkan dicatat. Kemudian, nah ini ada perhatikan gambar di bawah ini merupakan contoh fauna Indonesia bagian barat. Ada gajah, harimau, badak bercula satu, dan banteng. Nah, badak bercula satu ini harus kita lestarikan ya, karena hampir saja punah. Yang kedua, fauna Indonesia Tengah atau peralihan. Nah, ini adalah satu-satunya ya di Indonesia yang tidak dimiliki oleh dunia dan dikatakan sebagai fauna endemis atau asli Indonesia. Wilayah fauna Indonesia Tengah atau disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wallace ini mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Oke, silahkan dicatat ini faunanya. Nah, berikut ini gambar contoh fauna Indonesia bagian tengah. Ada anoa, komodo, kuskus, babi rusa. Nah, komodo ini adalah salah satunya reptil ya yang ada di Indonesia yang tidak dimiliki oleh dunia, hanya ada di Indonesia. Fauna endemis. Nah, yang terakhir, yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur. Ini faunanya mirip dengan yang ada di benua Australia. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australis tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Nah, bisa kalian catat di sini faunanya. Silakan dicatat. Nah, di sini ada gambar beberapa spesies flora dan fauna Indonesia bagian timur. Walabi, nah ini walabi ini sejenis kanguru, hanya saja badannya kecil ya. Nah, seperti kanguru di benua Australia. Ada landak irian, ada burung cendrawasih, dan ada burung nuri ya. Burung cendrawasih ini dikatakan sebagai bird of paradise ya, atau burung surga. Ini indah, hanya ada di Pulau Papua saja. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Silahkan catat poin-poin penting atau rangkum materi pembelajaran pada buku catatan IPS kalian. Dan kalian tidak usah mengirimkan foto ya catatannya. Cukup tulis saja di buku catatan IPS kalian. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.